Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan terakhir, ini merupakan majelis perdana dari penjelasan terhadap kitab atau Babul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, sebelum masuk pada pembahasan kitab, insyaallah taala di sini seperti biasa di awal setiap pembahasan kitab ada dua pendahuluan yang butuh disampaikan terkait dengan kitab ini. Yang pertama terkait dengan penulisnya, ta'rif bil musannif, dan yang kedua at-ta'rif bil musannaf. Mengenal siapa penulisnya dan mengenal kitabnya, yakni Bulughul Maram. Terkait dengan penulisnya, ya ada 4 poin mungkin yang butuh kita ketahui terkait dengan beliau. Yang pertama adalah maulid beliau, yakni tempat dan waktu dan kelahiran beliau. Sebelumnya nasabnya dulu. Nasab beliau, nama lengkap beliau rahimahullahu taala adalah Ahmad ibnu Ali ibni Muhammad ibn Mahmud ibni Ali ibni Hajar Al-Asqalani Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Mahmud ibn Ali ibn Hajar Al-Kinani Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, lebih masyhur dengan laqab Ibnu Hajar, dengan panggilan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini kakek-kakeknya yang keberapa di atas, ya. Jadi bukan nama bapaknya langsung. Kalau nama beliau Ahmad bin Ali, Ahmad ibnu Ali. Ya, laqab beliau disebut Ibnu Hajar, kadang juga disebut dengan Syihabuddin. Syihabuddin itu biasanya gelar bagi ulama-ulama yang awalnya namanya Ahmad. Ya, jadi kalau Ahmad awalnya biasanya laqabnya Syihabuddin. Ya, kalau misalnya kayak ya seperti contoh lain, ayahnya Ar-Ramli, Asy-Syihab Ahmad Ar-Ramli rahimahullah juga memiliki laqab yang sama, Asy-Syihab. Nah, kemudian kunyah beliau Abul Fadl. Dan Al-Iraqi, guru beliau Al-Iraqi memberi laqab kepada beliau Abul Abbas. Tapi yang masyhur ini kunyah Abul Fadl. Selain Syihabuddin, beliau juga digelari dengan berbagai macam gelar yang tinggi. Di antaranya adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis. Ini salah satu laqab, ini bisa dikatakan jenjang tertinggi dalam ilmu hadis. Ya. Sejak dari zaman para ulama terdahulu sampai sekarang yang digelari Amirul Mukminin fil Hadis enggak sampai 10 orang. Ya, enggak sampai 10 orang. Sufyan As-Tsauri, kemudian Imam Bukhari sendiri dipanggil Amirul Mukminin fil Hadis. Sedikit terhitung pakai jari. Di kalangan orang-orang belakangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau juga dipanggil Syekhul Islam dalam ilmu hadis, seperti yang disebutkan oleh muridnya Imam Suyuti. Ya, Suyuti dalam kitab Tadrib Ar-Rawi, ya, beliau menggunakan gelar Syekhul Islam untuk gurunya ini, untuk Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, ini terkait dengan nama beliau Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah.
Yang kedua terkait dengan maulid beliau, yakni waktu dan tempat kelahiran. Beliau rahimahullah lahir di Mesir ya pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Lahir di Mesir ya, Asqalan tempatnya di Mesir, salah satu kota di Mesir. Makanya nisbatnya Al-Asqalani, kota Asqalan di Mesir dahulu. Pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Jadi beliau lahir baru berumur 1 tahun, Ibnu Katsir meninggal. Ya, Hafiz Ibnu Katsir penulis tafsir itu beliau meninggal tahun 774. Ya, Ibnu Katsir meninggal tahun 774. Beliau baru lahir 773. Jadi baru berumur 1 tahun Ibnu Katsir sudah meninggal. Ya. Dan sini kita bisa melihat tingkatan-tingkatan ulama ya. Kalau beliau ini berarti ulama 773, nanti disebutkan wafatnya 825. Berarti ulama abad 89 gitu. 8 dengan 9. Ibnu Katsir rahimahullah ya abad ke-7, awal-awal ke abad ke-8. Di atasnya beliau sedikit ada misalnya Al-Zahabi. Al-Zahabi abad pertengahan 8 Hijriah, wafat tahun 748. 748 Al-Zahabi, di atasnya lagi sedikit. Ya. Kemudian paling di atasnya lagi Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama abad ke-7. Beliau wafat 676. Ya, jadi mengetahui tingkatan-tingkatan begini, jangan sampai ada orang berpikiran ini satu zaman semuanya. Satu zaman semuanya. Ya, karena mengetahui tabakat seperti ini penting, bahwa ulama itu semakin ke belakang, ya semakin ke belakang itu semakin berbobot. Karena semua orang tahu standar orang-orang dapat semakin ke belakang itu zaman semakin berkurang nilai ilmunya. Ya, maka kita lihat tingkatan-tingkatan semacam ini. An-Nawawi, kemudian antara Nawawi dengan Ibnu Katsir, di situ ada Ibnu Taimiyah, ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu setelah zamannya Imam An-Nawawi. Ibnu Nawawi sudah meninggal kayaknya, atau mungkin daerah Eropa. Ya, jadi beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar lahir di Asqalan di Mesir pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan beliau rahimahullah, ya, bahwa beliau rahimahullah adalah salah seorang ulama ensiklopedis, menguasai berbagai disiplin ilmu dalam Islam. Ya, beliau muhaddis, beliau faqih, ya. Nah, menulis berbagai macam kitab-kitab dalam berbagai macam bidang. Ya, dan kitab fenomenal beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menunjukkan betapa ensiklopedisnya beliau, menguasai berbagai macam ilmu. Hadis Nabawi 1 dalam Sahih Bukhari, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kadang beliau bahas satu hadis dibahas dari berbagai sisi, dari bahasanya dibahas, ya, kemudian hadisnya dibahas, fikihnya dibahas, ya, macam-macam. Menunjukkan kelebihan beliau rahimahullahu taala dalam hal ini. Dan demikian seharusnya seorang alim gitu ya. Dalam menuntut ilmu, seorang itu sebelum mulai takhassus, artinya spesialis ke cabang ilmu tertentu, dia harus punya kemapanan dalam berbagai disiplin ilmu yang lain. Ya. Karena itu nasihat para ulama sebelum mulai takhassus, yakni spesialisasi ke disiplin tertentu, ilmu tertentu, dia harus punya ilmu-ilmu dasar di semua bidang. Ya. Semua. Nanti setelah dia pelajari semua ini, nanti lihat saya condongnya kemana nih, mau lebih fokus. Gitu. Kenapa? Karena ilmu Islam itu tidak dia sifatnya paralel. Kalau kamu kuasai dua, mentok di satu, tidak akan sempurna. Karena ini nanti akan kamu butuhkan di ilmu ini. Ya. Jelas ya? Baik. Karena itulah beliau rahimahullah taala ya melakukan rihlah ke berbagai negeri, ya mengumpulkan ilmu, ya. Sebelum itu tentu saya menyelesaikan hafalan Al-Quran, menghafalkan kitab-kitab para ulama di zamannya, berguru kepada ulama besar, mengarang kitab-kitab yang sangat banyak lagi penuh manfaat, dan melahirkan murid-murid yang berkualitas. Secara singkat di sini, di antara guru-guru Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam ilmu hadis dan fikih ada Sirajuddin Al-Bulqini rahimahullah. Sebelumnya Syafi'i rahimahullah dalam fikih Syafi'ul Madhab. Ya, beliau dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, karena itu guru-guru beliau juga kebanyakannya Syafi'i, walaupun ada juga yang di luar dari madhab Syafi'i. Misalnya Sirajuddin Al-Bulqini, kemudian Ibnul Mulaqin.
Ibnu Al-Mulaqin. Ini dua orang ulama muhaddis dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah juga merupakan guru beliau dalam hadis dan fikih. Mereka ini Al-Bulqini, Ibnu Daqiq Al-Id, kemudian Al-Iraqi itu bukan cuma faqih, muhaddis juga. Muhaddis dan faqih. Nah, kemudian beliau juga berguru pada dua orang syekh perempuan, dua orang, namanya Fatimah dan Aisyah, dua orang bersaudara. Fatimah bintu Muhammad ibni Abdul Hadi Al-Maqdisiyah dan saudarinya Aisyah bintu Muhammad ibni Abdul Hadi Al-Maqdisiyah. Ini dua orang guru beliau dalam hadis, dalam riwayat. Mazhabnya Hambali, ya, mazhabnya Hambali. Ini sebagian dari guru-guru beliau rahimahullah. Adapun Imam Az-Zahabi itu bukan termasuk guru beliau. Karena kadang ada yang salah paham mengira Ibnu Hajar itu berguru kepada Az-Zahabi. Enggak ya. Ya, memang beliau pernah berdoa kalau nggak salah pas minum air Zam-Zam, ya di kisahnya ya. Ya karena Az-Zahabi imam Syekhul Islam di zamannya ma'ruf. Az-Zahabi beliau meninggal tahun 748 Hijriah. 748 Hijriah. Jadi Az-Zahabi meninggal, Ibnu Hajar belum lahir. Ya, Ibnu Hajar belum lahir. Karena kehebatan Az-Zahabi, Ibnu Hajar kemudian ketika minum air Zam-Zam beliau berdoa, ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu seperti Az-Zahabi. Ya. Maka Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau, bahkan dikasih lebih. Sampai-sampai para ulama setelahnya mengatakan bahwa Ibnu Hajar lebih unggul dalam hadis dibandingkan Az-Zahabi. Dan karya tulisnya Ibnu Hajar juga lebih masyhur di mata kaum muslimin. Ya. Ini diantara keberkahan berdoa kepada Allah dengan minum air Zam-Zam. Dan sadaqah Rasulullah SAW ketika beliau bersabda tentang air Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribala. Air Zam-Zam itu menjadi sebab untuk apapun yang orang inginkan ketika meminumnya. Dia merupakan salah satu sebab. Dan banyak kisah-kisah semacam ini, ulama yang dikabulkan doanya ketika minum air Zam-Zam seraya berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian murid-murid beliau, ya, di antara murid beliau rahimahullah dalam hadis misalnya Al-Hafidz As-Sakhawi, ya, beliau muhaddis Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam fikih ada Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Kalau dalam buku-buku fikih Syafi'iyah dikatakan Syekhul Islam, maksudnya beliau, ya, Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Karena di setiap mazhab itu ada itlaqnya Syekhul Islam. Ya. Jadi kalau di mazhab Hambali biasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i Syekhul Islam bukan Ibnu Taimiyah. Syekhul Islamnya adalah Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Lain lagi karena gelar Syekhul Islam ini di berbagai mazhab ada. Ya. Kemudian di antara murid beliau juga siapa? Ibnu Qutbullah. Kalau nggak tahu ya, Ibnu Qutbullah beliau dari mazhab Hanafi. Beliau dari mazhab Al-Hanafi. Dan juga Ibnu Shihna, ma'ruf salah seorang musnid yang masyhur, Ibnu Shihna rahimahullah ta'ala. Ini di antara murid-muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar melahirkan banyak karya tulis yang kebanyakannya memang dalam ilmu hadis. Kebanyakannya, ya. Sebut saja di antaranya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ini syarah terbaik dalam Sahih, syarah terbaik dari Sahih Al-Bukhari. Ya, tidak ada yang menentang hal ini. Syarah terbaik dari Sahih Bukhari adalah Fathul Bari. Kemudian dalam ilmu rawi rijal ada kitab Tahdhibut Tahdhib, kemudian Taqribut Tahdhib. Kemudian tentang biografi sahabat ada kitab Al-Isabah, kitab Mayyiz Sahabat. Nah, dan juga dalam kitab Takhrij Hadis, Talkhisul Habir, karya dan yang mentakhrij hadis-hadisnya Rafi dalam Asy-Syafil Kabir. Ini juga karya tulis beliau rahimahullah. Nah, salah satu karya tulis yang masyhur yang bisa dikatakan semua rumah penuntut ilmu itu tidak ada yang tidak punya buku ini. Itu kitab Bulughul Maram yang kita akan jelaskan biidznillah. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya. Ini terkait dengan poin yang ketiga, perjalanan beliau menuntut ilmu, guru, murid dan karya tulisnya. Dan siapa? As-Suyuti rahimahullah. As-Suyuti juga saya lupa. Imam As-Suyuti termasuk muridnya Ibnu Hajar ya. Al-Hafidz As-Suyuti juga termasuk muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan beliau termasuk ulama yang beliau merupakan ulama yang
bisa dikatakan tertinggi sanadnya di kalangan mutaakhirin. Antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW itu cuma 10 orang. Ya, Suyuti rahimahullah, gurunya Ibnu Hajar juga kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian ya yang terakhir terkait dengan karya tulis beliau ya, Suyuti menyebutkan sekitar 200 kitab, 200 judul. Ya, As-Sakhawi malah menyebutkan lebih. Saya lupa 250 atau 300. Jelas lebih dari 200. Kemudian sebagai pembahasan terakhir terkait dengan biografi beliau adalah tempat beliau wafat. Beliau rahimahullah wafat di Mesir juga, di Qahirah pada bulan Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah tahun 852. Beliau sakit sekitar hampir sebulan. Beliau sakit di Zulqa'dah, meninggal di Zulhijjah tanggal 12 Zulhijjah tahun 852 Hijriah. Ya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian pendahuluan yang kedua terkait dengan Al-Musannaf, karya tulis kitab ini, Bulughul Maram. Secara umum ada 2 poin atau ada 3 poin mungkin yang perlu kita jelaskan. Yang pertama adalah judulnya. Judulnya disebutkan di sini, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini judul dari kitab ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa sammaituhu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi beliau sendiri sebutkan nama kitabnya di mukaddimahnya. Dan ini salah satu cara yang bagus, ya, yang terbaik dari seorang penulis buku. Dia sebutkan judul bukunya di mukaddimahnya, karena betapa banyak sekali buku itu yang diperselisihkan apa namanya, gara-gara penulisnya tidak mencantumkan judul bukunya di mukaddimahnya. Biasanya ditahu dari mulut muridnya saja. Ya, maka di sini Ibnu Hajar tidak ada perbedaan terkait dengan namanya. Beliau sendiri mencantumkan namanya, kata beliau sammaituhu Bulughul Maram, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram, bulugh artinya sampai, al-maram artinya cita-cita. Ya, Bulughul Maram yang meraih, mencapai cita-cita, min Adillatil Ahkam, terkait dengan dalil-dalil hukum. Yang dimaksud dengan dalil-dalil hukum di sini adalah dalil-dalil fikih. Dalil-dalil fikih. Ya, ini terkait dengan namanya. Dan satu hal yang unik, ya, bisa dibilang fun fact-nya Bulughul Maram ini. Bulughul Maram ini asalnya beliau tulis untuk anak beliau. Beliau punya anak, Al-Hafidz Ibnu Hajar punya anak. Beliau sengaja menulis Bulughul Maram supaya dijadikan pegangan oleh anaknya, supaya dihafal. Supaya dihafal. Kata Allah, anaknya nggak hafal sampai selesai. Ya, yang hafal malah jutaan kaum muslimin. Yang hafal apa? Jutaan kaum muslimin sejak ditulisnya sampai sekarang. Dan ini menunjukkan ada faedah menarik di sini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa harapan itu kalau dibilang jarang juga nggak jarang ya. Sering juga terjadi, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena yang diharapkan begini tidak jadi. Ya. Dan ini contohnya sudah, tentu saja hal ini bukan celaan kepada Ibnu Hajar rahimahullah. Anaknya juga bukan dibilang tidak bagus. Jadi biasa, cuma maksudnya tidak memenuhi ekspektasi ayahnya. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang hanya bisa berusaha, berharap, tapi semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mengharapkan? Kenapa kita mesti heran kalau anaknya Nabi Nuh saja kafir, kan begitu? Anaknya Nabi mati kafir, tenggelam. Maka ketika seorang anak itu tidak memenuhi, tidak sesuai dengan ekspektasi orang karena misalnya orang tuanya orang berilmu, itu bukan hal yang aneh dan bukan celaan sama sekali kepada ayahnya atau orang tuanya. Karena sunatullah sudah banyak. Karena itulah sering kita ingatkan bahwa seorang itu jangan tergantung dengan doa anak soleh, tidak ada kepastian anak kita itu jadi soleh. Bergantung sama diri sendiri, amal diri sendiri. Karena kalau kita masuk surga, biar anak kita di derajat paling bawah saja, dia akan diangkat naik ke kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti anaknya mengikutinya dengan keimanan, maka anaknya akan diangkat ke derajat orang tuanya. Maka dosa menyandarkan nasib kepada anak. Kalau perlu nasibnya anak yang kita suruh dia, biar saya gitu. Kamu yang penting jangan bikin syirik, masuk surga saja tugasmu. Biar saya yang setengah mati untuk mengejar ketinggian surga, yang penting kamu jangan bikin syirik saja. Yang penting kamu masuk surga. Artinya ini
bukan menurunkan harapan dan semacamnya, enggak. Cuman sisinya adalah betapa banyak orang-orang yang kemudian tertipu, orang tua yang kemudian menyesal karena bergantung kepada anaknya dan dia sudah menelantarkan dirinya sendiri. Ya, tidak apa-apa lah, kamu saja nak yang ini, saya terlambat nih. Tidak, kamu saja demi saya. Iya. Wallahi pada hari kiamat anak-anak itu cuek sama orang tuanya, bodoh amat, nafsi-nafsi. Biar bapaknya, mamanya masuk neraka juga dia tidak peduli. Apa hubungannya kan begitu? Ya, tidak peduli dia dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya masuk surga, masuk neraka tidak peduli. Ya. Maka ini contoh dan contoh seperti ini sangatlah banyak. Maka seorang harus ya setelah taufik dari Allah, dia bergantung dengan sebab-sebab yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya, yaitu kemampuan dia sendiri. Jangan tinggalkan suatu maslahat yang jelas pasti, dalam tanda kutip pasti, jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri, kemudian mengharapkan suatu kebaikan yang belum tentu terjadi, kesalehan anaknya atau ini dan ini. Terus ya, ini hal yang perlu untuk diperhatikan, bahwa seorang itu mengurus dirinya masing-masing pada hari kiamat. Maka dia perbaiki kondisi anaknya dan seterusnya, diarahkan kepada kebaikan, kesolehan, tapi jangan dia melupakan diri dia sendiri, menelantarkan diri sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini terkait dengan judul kita Bulughul Maram. Kemudian yang kedua adalah maudhu, tema dari kitab Bulughul Maram. Dari judulnya sudah kelihatan ya, adillatul ahkam, dalil-dalil fikih. Jadi di sini di dalamnya berisi dalil-dalil fikih. Ya, tidak ada dalil-dalil akidah. Semuanya dalil-dalil ahkam, dalil-dalil fikih. Ya, dan yang dimaksud dengan dalil di sini adalah al-hadis, karena beliau tidak mencantumkan Al-Qur'an sama sekali. Ayat-ayat tentang Al-Qur'an itu enggak. Karena ada kitab karya tulis tersendiri terkait dengan itu, yakni tafsir Al-Qur'an, yang mana ayat yang dibahas khusus ayat-ayat yang dipakai fuqaha berdalil. Ya, misalnya kitabnya Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi itu tafsir ayatil ahkam. Kali ini ahaditsul ahkam namanya. Jadi memang ada kitab-kitab tafsir, dia tidak bahas 30 juz, hanya ayat-ayat yang biasanya dipakai dalam ilmu fikih, yang menjadi dalil-dalil dalam fikih. Salah satunya adalah tafsir Al-Qurtubi rahimahullah taala. Nah, ini khusus untuk hadis-hadis fikih. Ya, temanya seperti itu ya. Cuman biasanya hadis-hadis ahkam itu mengikuti mazhabnya. Misalnya dalam mazhab Hanafiyah ada hadis-hadis yang khusus dipakai dalam mazhab Hanafiyah. Hambali juga begitu. Hadis-hadisnya mereka menulis karya tulis yang isinya hadis-hadis yang dipakai ulama Hambali seperti Umdatul Ahkam. Makanya Umdatul Ahkam di Indonesia misalnya tidak familiar, karena di Indonesia kan mazhabnya Syafi'i. Jadi tidak familiar, itu Hambali. Nah, jelas ya. Kalau di Syafi'iyah misalnya ada kitab Al-Ilam, ya, karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, itu kitab dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, kitab Bulughul Maram ini walaupun Imam Ibnu Hajar mazhabnya Syafi'i, tapi Bulughul Maram tidak bisa dikatakan kitab hadis dalam fikih Syafi'i, tidak. Kenapa? Karena di dalamnya beliau mencampur. Ada hadis-hadis yang dipakai oleh Hambali, oleh Syafi'i, oleh Maliki, oleh Hanafi. Jadi beliau campur di dalamnya. Jadi tidak bisa dikatakan juga sebagai hadis hadisul ahkam dalam mazhab Syafi'iyah. Beliau campur di dalamnya, dan ini menunjukkan jauhnya beliau dari fanatisme. Jauhnya beliau dari fanatisme. Dan demikian tentu saja mempelajari perbandingan mazhab dalam fikih itu tujuan pembelajar fikih. Cuman mempelajari perbandingan mazhab itu bukan untuk pelajar pemula. Tidak bisa. Apalagi kalau belum bisa bahasa Arab, tidak bisa. Makanya Bulughul Maram ini bukan buku dasar. Bukan buku dasar. Ya. Hatta orang-orang bisa bahasa Arab saja belajar Bulughul Maram itu belum cocok. Paham ya? Tidak cocok. Bukan buku pemula yang Bulughul Maram. Karena itulah kita tidak bahas masalah fikihnya, kita bahas kitabul jami'nya di akhir. Ya, kita bahas di kitabul jami'. Ya. Ini terkait dengan maudhu, tema pembahasannya. Dan sebelum beliau sudah ada ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum tok gitu. Seperti Muntaqah Ibnu Jarud. Beliau dianggap yang pertama membuat kitab hadis khusus hadis-hadis hukum gitu. Muntaqah Ibnu Jarud yang tidak pakai sanad tentunya, yang tidak pakai sanad. Kemudian ada Ibnu Majduddin Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu dalam
dalam mazhab Hambali ada dua, kakek sama cucu. Majduddin sama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ya, yang masyhur Ibnu Taimiyah itu yang cucu. Ini yang kakeknya yang nulis, Majduddin Ibnu Taimiyah. Ya, beliau punya tulis kitab Al-Muntaqa juga, Al-Muntaqa. Kemudian ada ulama dalam mazhab Syafi'iyah seperti Ibnu Daqiq Al-Ilmam. Al-Ilmam karya Ibnu Daqiq, kemudian setelahnya ada Al-Muharrar karya Ibnu Abdul Hadi. Kemudian Al-Muharrar diringkas oleh Ibnu Hajar menjadi Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram ini ringkasan dari kitab Al-Muharrar Ibnu Abdul Hadi. Ya, Ibnu Abdul Hadi beliau mazhabnya Hambali, Ibnu Hajar Syafi'i. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu diambil dari mana-mana. Ya, ilmu dari mana? Beliau berguru kepada Syafi'iyah, beliau punya guru Hambali, muridnya beliau Syafi'i, muridnya beliau Hambali. Ya. Ilmu dari mana-mana tidak bisa dibatasi. Karena itulah siapa yang membatasi ilmu pada suatu kelompok, satu pengajian, satu ustaz, ya dia akan tertinggal jauh. Karena tidak mungkin ada satu orang mengumpulkan ilmu pada dirinya. Ya. Belum lagi kalau kita lihat catatan sejarahnya, ya. Masyhur itu Hambali, mazhab Hambali itu akidahnya itu Asy'ari, menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak Syafi'i yang mutaakhirin itu mazhabnya Asy'ari, yang mentakwil sifat Allah Ta'ala. Tapi perbedaan akidah semacam ini tidak menghalangi sekat-sekat ilmu. Ya. Tentu saja yang menyeberang seperti itu yang punya kapabilitas untuk belajar, bukan juga orang-orang ini. Tapi kalau dia pakar di bidangnya, kenapa tidak? Semua buku-buku yang kita pelajari ini ulama Asy'ariyah, Ibnu Hajar Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah. Ya kan? Buku-buku mustalahul hadis, buku-buku ushul fikih. Dan itu diajarkan oleh para ulama-ulama Asy'ari yang mungkin zaman belakangan lebih familiar dengan sebutan Wahabi. Ya. Itu hal yang lumrah. Karena mereka yang menulis, dipelajari buku-buku mereka. Namun tentu saja butuh guru yang bisa mengajar agar jangan sampai juga kebablasan. Ya. Tapi kemudian membatasi bahwa belajar di sini saja, di sana tidak boleh begitu. Ini hanya membodohi dirinya sendiri karena ilmu tidak berkumpul di satu tempat, ibarat air. Ya, dan membatasi ilmu pada satu tempat, ya satu guru, satu kelompok, satu pengajian, ini merupakan nisbiyah, sadar maupun tidak sadar, ya dia akan menyesal pada hari kiamat karena telah membatasi dirinya. Ya, dia akan menyesal pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ya laitani tabaqtu ma'ar rasuli sabila ya wailata lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Maka ini gambaran dari orang-orang yang menyesal karena membatasi, karena mengikuti orang A, B sampai Z, diikuti semua seakan-akan semua yang keluar dari mulutnya adalah wahyu, tidak ada salahnya. Ya. Dan ini adalah perkara yang tercela. Karena itulah seorang penuntut ilmu itu berpikiran terbuka, open minded orang bilang sekarang. Karena ilmu itu bersifat dinamis, nggak pernah statis di satu tempat dan nggak pernah statis di satu level. Siapa yang mencoba menstatiskan ilmu, saya di sini saja belajar, saya sama ini saja, saya sampai di sini toh, nggak usah lebih. Sudah dia akan mentok pada akhirnya, dia akan ketinggalan dan akan jauh dari ilmu. Karena ilmu itu bergerak dinamis, tidak statis. Ya. Dan Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendaki, ya siapapun dan dimanapun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan kita lihat bagaimana para ulama, ya tradisi keilmuan mereka itu lintas mazhab, lintas ini, lintas itu, belajar dan seterusnya. Ini inilah hakikat. Karena itulah seorang muslim cinta dan kuncinya, bualan dan barokahnya dia diikat di atas ilmu agama. Siapa yang sampaikan ilmu, kita loyal kepadanya. Ya, bukan kepada ustadznya, bukan kepada kelompoknya, jamaahnya, ya organisasinya. Tidak, siapa yang sampaikan ilmu kita loyal kepadanya. Nah, tidak ada pembatasan dalam ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir adalah manhajiyah, metodologi beliau dalam Bulughul Maram. Ya, manhajiyah ulama dalam menyusun hadis-hadis hukum itu macam-macam. Ada yang misalnya khusus hadis-hadis Bukhari Muslim tok, seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam. Itu Umdatul Ahkam Sughra, itu khusus riwayat-riwayat Bukhari Muslim tok gitu. Ada juga yang per mazhab seperti yang saya katakan tadi, per mazhab. Nah, kalau manhajiyah Ibnu Hajar rahimahullah memang beliau campur.
Beliau sebutkan di dalamnya hadis-hadis yang dipakai oleh berbagai mazhab. Karena itulah kitab ini menjadi familiar baik di Hanafi, di Maliki, di Syafi'i, di Hambali, karena di dalamnya dimuat hadis-hadisnya mereka. Ya. Dan ini menjadikan kitab ini diterima di berbagai mazhab. Bahkan tidak hanya cukup sampai penyebutan hadis. Ibnu Hajar menggunakan kehandalannya dalam ilmu kritik hadis, tidak segan-segan mengkritik. Ya. Beliau kritik ini hadisnya dhaif, ini ma'lul, ini munqati, ini sahih, ini ya. Sehingga muhaddis pun dapat manfaat dari kitab Bulughul Maram, bukan hanya ahli fikih, tapi juga ahli hadis juga mendapatkan manfaat. Kemudian yang terakhir, Ibnu Hajar rahimahullah menutup kitab Bulughul Maram dengan menyebutkan Kitabul Jami. Kitabul Jami ini berisi adab-adab, akhlak, kemudian tazkiyatun nafs dan selainnya. Tidak ada hubungannya dengan hadisul ahkam. Ini bisa dikatakan kayak tambahan. Kelihatannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, wallahu a'lam, ini asumsi saya pribadi ya. Kelihatannya beliau mencontoh sebagian ulama yang menggabungkan antara fikih dengan tazkiyatun nafs, atau yang di kalangan belakangan disebut dengan tasawuf. Tazkiyatun nafs, penyucian diri. Ya. Karena biasanya kalau buku-buku pemula itu, di buku-buku pemula biasanya di poin-poin awal mereka ngarang satu kitab langsung berisi 3: akidah, fikih, ibadah, sama penyucian diri itu. Ya. Jelas ya, seperti kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah fi Tazkiratin Nafi'ah. Ya, ini disebutkan di awalnya fikih, akidah dulu, tauhid, setelah itu fikih, baru setelahnya tentang akhlak, tentang jiwa dan seterusnya. Nah, kelihatannya Al-Hafidz Ibnu Hajar melakukan hal yang sama, cuma tidak ada pembahasan akidahnya di awal karena judulnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya, cuma beliau menyertakan di akhirnya bab Kitabul Jami yang berisi akhlak, adab, tazkiyatun nafs, atau yang lebih familiar dengan istilah tasawuf di kalangan orang-orang belakangan. Ya. Dan ini hal yang penting. Apa gunanya? Seakan-akan beliau, para ulama seperti ini menyatakan bahwa gunanya kamu belajar hadis-hadis hukum itu untuk kamu amalkan. Jangan belajar kalau kamu tidak amalkan. Ya. Dan juga menunjukkan bahwasanya ilmu-ilmu ibadah, tauhid, ibadah itu ujungnya ke hati. Ujung-ujungnya semua ke hati, ke perbaikan hati. Maka kalau kamu semakin belajar fikih, semakin keras hatimu, semakin jelek akhlakmu, itu berarti tidak bermanfaat belajarmu. Jadi bisa dibilang bab Kitabul Jami ini kayak pelengkap sekaligus evaluasi. Pelengkap sekaligus evaluasi. Kamu berhasil belajar dengan benar atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, tidak memperbaiki hatimu, berarti kamu gagal dalam belajar hadis-hadis hukum tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira ini sebagai pengantar terkait dengan musannif dan musannafnya, rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk dulu membaca muqaddimah dari Bulughul Maram, karena Kitabul Jami di bab yang paling terakhir dari buku ini. Tapi mau tidak mau kita harus baca muqaddimahnya, karena di muqaddimah ada istilah-istilah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati wal batinati qariman wa haditha, wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hafitha, wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama'u warathatul anbiya, akrim bihim warisan wa mawrusa, wa ala akrim bihim warisan wa mawrusa, amma ba'du. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, segala pujian bagi Allah atas semua nikmatnya yang zahir maupun yang batin, yang terdahulu maupun yang belakangan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita dan Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang berjalan dalam menolong agamanya dengan perjalanan yang sangat cepat. Dan kepada semua yang mengikuti mereka, ya, di mana mereka lah yang mewarisi ilmu para sahabat, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, nabi dan para ulama adalah sebaik-baik waris dan maurus. Ya, sebaik-baik yang punya harta diwarisi adalah para nabi, dan sebaik-baik ahli waris adalah para ulama. Kenapa? Karena yang mereka warisi adalah ilmu agama. Iya.
Di sini musannif rahimahullah mengumpulkan 4 perkara yang dalam tanda kutip wajib dalam muqaddimah. Hamdalah, salawat, hamdalah, kemudian basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Ini kata para ulama 4 kewajiban harus ada di muqaddimah. Jadi bukan kewajiban syar'i, kewajiban sinai namanya. Iya. Basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Qala rahimahullah amma ba'du. Fa hadza mukhtasarun yashtamilu ala usulil hadis. Ala usulil adillatil hadithiyah lil ahkam syar'iyyah. Harrartuhu tahriran baligha liyasira man yahfazuhu baina aqranihi nabigha wa yasta'inu bihi al-talibul mubtadi'u wa la yastaghni anhu ar-raghibul muntahi. Wa qad bayyantu aqiba kulli haditsin man akhrajahu min al-a'immah li iradati nushil ummah. Ini adalah ringkasan. Ya, tidak saya sebutkan ini kitab beliau ringkas dari kitab Al-Muharrar karya Ibnu Abdul Hadi. Ini kitab adalah ringkasan yang berisi pokok-pokok yang menjadi dalil. Ya, dalil-dalil berupa hadis dalam hukum syar'i yang saya sudah pilih dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga bisa dihafal, sehingga orang-orang yang menghafal buku ini dia akan menonjol, ya, sangat menonjol dibandingkan teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang menghafal Bulughul Maram dia menonjol dibandingkan yang lain. Ya, dan juga bisa dijadikan sebagai pembantu bagi penuntut ilmu pemula untuk mempelajari hukum-hukum fikih. Ya, bersamaan dengan itu, alim yang sudah sampai tingkatan tinggi juga tidak bisa dikatakan tidak butuh kepada kitab ini, tetap butuh kepada Bulughul Maram. Dan setiap hadis, di akhir hadis saya sebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut dari para ulama. Ya, tujuannya agar memberikan nasihat kepada umat. Nah, ini perhatikan istilah beliau karena akan sering berulang-ulang. Wal muradu bis sab'ah, karena kan biasa di akhir hadis setelah beliau sebutkan akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh Imam 7. Apa maksudnya apa Imam 7? Atau akhrajahu khamsah, diriwayatkan oleh Imam 5. Akhrajahu salasa, diriwayatkan oleh Imam 3. Akhrajahu arba'ah. Siapa yang dimaksud dengan 7, 5, 4 dan seterusnya? Kata beliau wal muradu bis sab'ah Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Biasanya disebut dengan kata al-jamaah. Ini kalau dikatakan rawahul jamaah maksudnya 7 orang ini, yaitu kutubus sittah plus Ahmad. Kutubus sittah plus Ahmad. Kutubus sittah kan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah plus Ahmad 7. Wa bis sittah ma ada Ahmad. Kalau saya bilang diriwayatkan oleh imam yang 6 berarti minus Ahmad. Ya, minus Ahmad, yaitu kutubus sittah. Wa bil khamsati ma ada Bukhari wa Musliman. Ma ada Bukhari wa Musliman. Kalau saya bilang diriwayatkan oleh Imam 5, 7 tadi dicoret Bukhari Muslim. Tinggal 5. Berarti Abu Dawud dan Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu kali Imam 5. Ya. Wa qad aqulul arba wa Ahmad. Kadang saya sebutkan Imam 5, kadang saya sebutkan diriwayatkan oleh Imam 4 dan Ahmad. Saya pisahkan kadang. Kadang saya gabungkan sebut 5, kadang saya bilang riwayat Imam 4 dan Ahmad. Wabil arba'ah ma ada salasatul awal. Kalau saya bilang riwayat Imam 4 berarti coret 3 yang pertama. 3 yang pertama Ahmad, Bukhari, Muslim, coret. Berarti Imam 4 tinggal Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi biasa disebut juga dengan ashabus sunan. Penulis kitab sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Iya. Wa bis salasati ma adahum wa adal akhir. Dan kalau saya bilang Imam 3 itu selain 3 yang pertama sama selain yang terakhir. Coret Ahmad, Bukhari, Muslim dan coret Ibnu Majah. Berarti kalau dikatakan Imam 3 tinggal Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i gitu. Wa bil muttafaq alaihi al-Bukhari wa Muslimun. Kalau saya bilang muttafaqun alaihi maka maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qad la azkuru ma'ahu ma ghairuhuma. Dan terkadang kalau hadisnya sudah diriwayatkan Bukhari Muslim, saya nggak sebut lagi yang lain. Walaupun Abu Dawud juga riwayatkan, walaupun Tirmidzi riwayatkan, tapi kalau sudah diriwayatkan Bukhari Muslim, saya tidak sebut lagi yang lain. Itu sudah cukup. Wa ma ada dzalika fa huwa mubayyan. Selain dari 7 orang ini, saya sebutkan namanya. Misalnya Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, itu sudah masuk dalam istilah tadi. Maka saya akan sebutkan namanya. Iya. Qala wa samaituhu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Saya namakan buku ini Bulughul Maram min Adillatil Ahkam
Wallaha as'alu alla yaj'ala ma 'alimna 'alaina wabala wa ayyarzuqana al-amala bima yurdihi ta'ala. Allahumma amin. Dan hanya kepada Allah aku meminta agar tidak menjadikan amal kita sebagai musibah atas kita sendiri, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita dengan amalan yang Dia ridhoi. Ya, Allahumma amin. Ini akhir dari mukaddimah dari Bulughul Maram. Sebenarnya mukaddimah ini banyak sekali syarat faedah ya. Nanti lagi kita lihat apa yang kita butuh jelaskan atau langsung masuk ke Kitabul Jami', karena banyak sekali fawaid dari sisi hadis, dari sisi pengetahuan umum tentang ajaran Islam ini yang butuh kita ketahui. Ini mukaddimah. Saya bacakan dulu, terjemahkan saja dulu biar cukup waktunya. Iya. Dah. Nanti pada qadar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.